masyarakat. Merdeka! Allahu Akbar! Oke, silakan Pak Presiden, Bapak Jenderal, pimpin pasukan yang dan rakyatnya masing-masing. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Takbir! 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 Merdeka! Merdeka! Salam AFKN! Pemuda! Ada di mana? Indonesia! NKRI! Sahabat yang visinya jauh sekali. Ketika itu umurnya masih belasan tahun. Ya, masih sangat belia. Surah An-Nasr turun. Siapa yang hafal surah An-Nasr? Salah sebut saya. Kita sudah ganti kata Papuanya menjadi apa? Nuar. Ingatkan saya dari tadi. Baik. Jadi kita sudah sepakat ya. Ingatkan saya dulu. Saya sebetulnya juga udah lama nggak bicara itu. Tetapi saya ingin kalian sekarang bangkit. Jadi dari Nuar akan membawa emas untuk Indonesia. Siap? Siap. Tapi emas terhebat adalah apa yang ada di kepala kalian. Emas yang paling mahal yang tidak pernah bisa dicuri oleh perusahaan manapun, yang terhebat di dunia dan tidak pernah bisa dirampas oleh kekuatan manapun di dunia adalah emas yang ada di dalam jiwa kalian. Dan hari ini emas itu kita akan asah, emas itu akan kita poles, dan emas itu akan sungguh-sungguh lebih emas dari semua emas. Allahu Akbar. Saya ceritakan dulu kisah nyata. Ketika surah An-Nasr turun, surah kemenangan. Dan hari ini anak-anakku ketika saya tanya ke Ustadz Fazlan, kata emas itu apa? Adalah sebuah perubahan besar. Dan insya Allah betul-betul kalian lebih hebat dari semua emas itu. Silakan ambil semua emas yang ada di Nuar. Silakan rampok dan rampas. Tapi bagi kami ada yang lebih hebat, yang tidak akan kami sandarkan kecuali hanya kepada jiwa kami sendiri. Dan itu adalah emas-emas yang tidak akan pernah bisa dirampas, tidak akan pernah bisa dijajah, tidak akan pernah bisa dikuasai oleh siapapun. Karena jiwa yang emas kami adalah jiwa merdeka kami sendiri, dan kami akan bangun peradaban kita sendiri. Allahu Akbar. Tapi harus punya mental yang kuat. Kalau Ustadz Haikal tadi bilang tentang visualisasi masa depan, saya akan berikan kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kalimat ini betul-betul kalimat pusaka. Kalimat ini kalimat pusaka. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kalimat emas ini kepada orang yang dicintainya. Adalah Abul Abbas, Abdullah bin Abbas. Adalah sepupunya Rasulullah SAW yang ketika itu masih muda. Seperti apa hebat masa depannya, visualnya Ibnu Abbas ini. Dia bernama Abdullah, yang kemudian menjadi seorang ulama besar, yang tafsirnya menjadi rujukan. Suatu hari sahabat semua gembira ketika Mekah sudah dikuasai kembali dalam Fathu Makkah. Semua bergembira. Maksud saya ini ketika haji wada. Ada khilaf di antara ulama, apakah yang terakhir kali turun dari Al-Quran surah An-Nasr
ataukah surah Al-Maidah ayat 3. Tetapi jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Sama-sama kita baca ayatnya, hafal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah hafal, coba angkat tangan, calon pemimpin yang berani. Kamu maju ke depan. Yang perempuan yang merasa bisa, gak apa-apa, pokoknya salah urusan belakangan. Yang penting, nah kalimat-kalimat yang sudah diajarkan. Begini ceritanya. Langsung saja ketika surat An-Nasr turun, semua sahabat Nabi bergembira karena Mekah dikuasai dan orang-orang musyrikin di Mekah lari tunggang langgang ketakutan. Ketika semua berbangga dan berbahagia, ada dua yang sedih. Sahabat Nabi yang paling top dan pemuda yang paling jenius, dua-duanya bersedih. Siapa sahabat yang paling top, paling tinggi? Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedih ketika surah An-Nasr turun. Siapa yang tahu berapa ayat di surah An-Nasr? Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Kalau calon pemimpin harus tegas baca Qur'annya, ya. Ayat pertama. Dua. Bukankah hari ini adalah hari Fathu Makkah? Ini adalah hari kemenangan, adalah surah An-Nasr diturunkan. Kenapa keduanya bersedih? Ini sahabat yang paling tinggi dan pemuda yang paling jenius pada saat itu, yang didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi seorang faqih dalam bidang agama. Dan ini juga menjadi doa saya kepada kalian semua. Insya Allah lahir anak-anak yang hebat dari sini, dan cita-cita kalian insya Allah sudah ada sekarang juga. Allahu Akbar. Nah, ketika ditanya, ada apa dengan engkau wahai Ibnu Abbas, wahai Siddiq, apa pendapatmu tentang surah An-Nasr? Bukankah kita semua saat ini harusnya berbahagia? Apa kata beliau? Ketika ditanya, kenapa bersedih? Ini menandakan sebentar lagi Rasulullah SAW akan wafat, meninggal dunia. Dan inilah musibah terbesar di muka bumi. Tapi pemuda ini tentu tidak larut dalam bapernya, tidak hanyut dalam sedihnya. Dia kemudian tamak sekali, seperti Ustazah Aisyah, seperti Ustaz tadi siapa? Seperti Ustaz Supriyadi dan ustaz-ustaz yang ada di sini semuanya. Dia tidak baper, dia kemudian berpikir keras, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian bersiap menjadi penerus risalah Rasulullah SAW. Dan orang paling hebat, pemuda paling hebat di mata para sahabat, di mata para nabi, apapun jabatannya, apapun profesinya, yang paling hebat adalah siapa yang siap menjadi penerus risalah Rasulullah SAW. Yang siap menjadi penerus risalah Rasulullah